Mas kalau aku dolan ning kanca, pangeran yo pirsa dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yo ngindari wong judes ning omahe. Iku rahasia umum pangeran pirsa. Niat silaturahim mbok kadare piro. Tapi nak ngindari jatah blojo gak ruwet. Timbang esuk-esuk mari tukaran bebas silatur. Mau nak bojo sore kan biasanya separadus setan hilang mulai. Mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok gak ketok-ketok mlaku-mlaku. Jajal munculnya setengah pitu esuk keranyam. Kitab sing spesial cerita tentang hubungan interaksi Kanjeng Nabi kalian para napa sahabat. Jadi judul dasar ini Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kula riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah teng Martabah Anas bin Malik buat napa. Riyen regane 300 riyal napa pinten. Pokoknya ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi, tapi baru saya baca semua. Itu teksnya banyak yang salah. Ya mergo sing nyetak tetep mergawe. Jadi ulama itu niat ngaji, tapi sing nyetak tetep napa? Mergawe. Jadi kadang ketambahan lah, kadang keliru. Tapi itu bagus. Kalau mergawe adol kitab nyebar ilmu. Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu ngeten ben sampean ngertos punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta'ah itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang nopo Quraisy. Ini rungokno tenan. Ben sampean nak dadi pemimpin Islam cek iku kiai, cek ketua RT, cek ketua keluarga iku ora karepe. Khatib bin Abi Balta'ah itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga nopo Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekarang ikut timah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah. Gak sukses mergo Mekah glodok. Kenapa? Glodok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Nggih, latihan dakwah tenggene Mekah niku 12 tahun. 12 luwih sithik. Sehingga orang bilang 13 tahun. Lah itu hijrah temudi Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah ke Taif nate nang Habasah gitu apa? Nate, tapi hijrah paling sukses teng di Madinah sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah ke Madinah. Semuanya nak rugen diterangno detail malah ora paham malah ruwet pokoknya bar ke Mekah tidak apa? Madinah, pokoknya sing gampang-gampang kok. Nah, ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang, Khatib bin Abi Balta'ah itu melok termasuk daerah perang napa Badar. Ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gus anak kiai, putune kiai. Paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta'ah karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bojone orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara omah rong dikunci, aset-aset rong dipasrahno kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat ninggal. Termasuk bawa-bawa nom barang ditinggal. Karena wong Arab ora harus hidup bojo sitok. Mboten iki nanti ini guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan-babonan nom napa ditinggal. Bener sampean kok cerita. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah itu tanpa bojo. Makanya kata cerita sahabat Ansor bojone papa itu kowe karep di milih iku ya tak pegat ngono ida bar rabi kowe. Sehingga bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekasnya sahabat napa? Ansor. Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy, bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu margane Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang nopo Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Madinah, ya sajane ono nakalane ono sok sucine. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal nopleng enggak. Ya diam-diam misalnya Ruben di rumah Tipene, kok Mustafa di rumah Misanane, pokoknya diam-diam ana sing
rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk mbok nom. Waktu ini mungkin orang cerita nih, termasuk mbok nom jualan bolan-bolan ini termasuk kata kunci, termasuk apa? Mbok nom. Ini termasuk kata kunci. Memang benar sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 apa Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Okay. Setelah itu Nabi Haji Wada dan Misi Haji terakhir. Nah si Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib itu sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah, bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib itu kirim surat. Ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nek kon dadi intelijen wong wedok ora nyurigai. Jadi mulane kasusé wong wedok kirim surat. Nduk apa iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Lha iku mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani. Ben soben nak ana serangan Rasulullah frontal iku dunya ora dadi goni bang. Mergo ketemu kere-kere kaya Rasul itu aku berapa? Aku terkenal ger perang iku sing dunya dadi goni bang, babonan dadi amal. Mulane kata kuncine aku menamuni babonan iki penting. Kok perang dhisik iku pokoke untuk loro. Tak goni mah be amat. Mulane sahabat itu budi-budi tak perang seneng kok Khalid bareng. Lha iki nyata. Saiki ngomong seneng wae ayo dilihat. Dadi saya iku seneng perang. Mergo hadiah untuk Ahmad utawi napa? Mulane sing turunane wong budi-budi kaya Khalid bin Walid ta anak wong budi-budi. Ngoten niku kadang amat wong bagiane diambung. Lurung bagian buang-buang, lah lurung mesti bagian. Ayo di perang itu sih loh. 25 bentuk apa? Hasil si Khatib bin Abi Balta'ah ini apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mukjizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah, kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Nabi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali di Raudhatah, cara kene perbatasan Mekah Madinah iku ana wong sing utusane Khatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar, terus walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Nah, ini ruang tenang, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk Mekah. Dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy, jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya, ya. Karena tadi kalau ada teori perang tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik, bunuh saja. Ya. Kalau engkau mengizinkan Khatib mau saya nopo? Ini yang perlu sama catat, ngaji di sini penting itu dawe Nabi. Dari kaji Nabi, Marko itu roh pangeran. Aku si roh pangeran. Aku roh pengumumane pangeran sapa wong sing melok perang Badar dosane disepuro. Malah pangeran iki pengumuman maklumati itu fakot gopartu. Laku wis kowe kelakuane mopo ora pokoke wis disepuro. Umar kan meriah. Ternyata Khatib karena Khatib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman
Malu masih itu faktor gofartu napa laku. Wes piye wae kowe wis disebut. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya sing mati dianggap mati syahid terus sing ra mati ra disepuro kan ora lucu padha perange kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah ikmalu masih itu faktor gofartu lakum wis lakone mopo wae wong kowe melok perang Badar tetep napa disebut. Nah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini iki rungokno tenan gitu. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke Mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mergo ape baca khatib karena dianggap membocorkan apa informasi. Sampeyan tak ceritani, poso dalail yang dilakukan torekoh sing tukang poso setahun niku. Sinten nggih Pak setahun iki? Sing kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwe malah napa? Poso dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh wong poso nurut inti setahun. Jadi dulu larangan betul poso setahun. Oke, jadi poso setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan to ambek kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, sing mesti iku nak wis kadung dadi kiai bebo poso napa? Durunge Adha itu napa? Arafah ya. Arafah. Ora tau poso dadi ra. Pas saya khawatir kakek nggak jarah. Kulo niku mergo kulo niku ape cerita foto sunat itu trauma kanca kulo. Niki kisah nyata kulo niku kanca jenis Sukron. Jadi yo latihan nyai pidato pas Idul Fitri. Manso Ramadan summa atba'u sitan min Syawal maka ana somat daro napa kula. Melepok pokoke fadile poso 6 dina sama. Bareng hari kedua ketiga tamune cek poso dene ra poso. Tamune mung lugu-lugu wong awam. Ih, jebule jenengan bodho niku. Kula mau harus jenengan jebule jenengan gak poso. Dekne ning kula kapok wong iso suci. Niku tuan kula wis kuwatir jenengan kapok. Jebule banyak umat sing poso niteni. Posting do foto 6 dino do tuan dene. Sukron rokokan tenang. Itu boleh jiran bodoh niku. Kulo men foto-foto ana jenengan dile jenengan gak poso. Kira tuan kula kuwapok kok Gus. Kula ngiyi tenanan kuwapok. Akhire saiki wis berpidato fadilah mulang ngono. Jadi kula ge ngoten ning didi ngomong fadilah mulang. Misale kula wiridan kalah Mbak Mustofa. Nyabari melarat kalah beruhin. Misalnya kalau cerita Fadilatus Sobri alal fakri, saya tetap kalah beruhin. Wong kalau tidak ada reputasi fakir teman-teman. Mulai kisahnya saja. Ini rumah tenan. Yang perlu dicatat, Umar ini balik ke foto dalail. Ketika Sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah sarang, makanya saya ulang-ulang. Ketika Sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Ini saat itu kata orang-orang kafir, Mas kamu boleh tawaf, tapi tahun depan. Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada yang masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik nomad macam asal usulnya kafir. Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam? Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenan. Muatat Umar, yo sok suci muatat. Umpama Kanjeng Nabi perang mawon timbang timbang napa? Ina, jare Kanjeng Nabi. Ora marung, aku rene niat umroh, padahal niku Nabi niate napa? Umroh. Aku rene niat umroh ora niat perang. Karo dene ora nggo alat perang, Mar. Lah sing lucu, Kanjeng Nabi tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah Kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya Kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi yo duwe seni. Walhasil Kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi ketok senyum-senyum seneng. Nabi ya aneh, seni. Ketok senyum-senyum. Takoki Mbak Umar ya Mbak Abu Bakar.
Ya Rasulullah, kenapa engkau kelihatan sumringah senang? Barusan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma tala'atis samsu. Aku bantuk surat yang informasinya itu sangat menyenangkan. Oh, itu luwih seneng timbang dunya sak isine kok. Nah, termasuk surat itu la tadkhulunal masjidal harama insyaallah aminina muhallikina napa rusakum wa muqassirin. Ini ku surat Fatah. Orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina dengan keadaan sentuh. Sopo te suwun nang wah iki kasil tenan informasi kok Nabi kan gak ngarah salah. Wah kasil tenan iso tawaf iso mek. Ternyata ada usul Hudaybiyah ada problem. Ning rumah ana usul Hudaybiyah ada napa? Problem. Umar di kesempatan. Wah jenengan dhewe sing critakno ayat nak kita bakal latat Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian ngeten ra iso mlebu-mlebu Mekah. Kanjeng Nabi cek jawab aja. Ya tapi ayat iku ra muni taun iki mar. Tapi nek ayat iku ora ono taun iki mar. Ya Umar iku, Umar kotom iku sing ada wong tenan wae. Wes, gak trimo deh, takut Abu Bakar. Abu Bakar jawab ngono. Abu Bakar malah luwih elek cakeme. Ya tapi kan ini Allah, Mas. Coba iki cerita, sampeyan ngerti bahwa sahabat itu mangsa menurut api antrimo tenaga problem-problem sosial. La tadkhulunal masjidal haram apa? Insyaallah tuh kalau kowe nak ngiyai mesti enak, ora enak. Ya kan ora jaminan saiki. Betul kan, lah repot. Tak sobede ra barbar kan. Yang mati tenan. Nah, ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterucut meninggal. Ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ya, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Aku kok jelas kaget maksudnya biasanya lagi informasi kan cosmeng. Nah kali ini melacak berarti alat taruh. Jangan-jangan kau sudah ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi gak emosi. Ya aku tetap Rasulullah. Lah semua informasi dari engkau mesti bener. Iya mesti bener. Lah tapi kenapa ada jadi masuk Mekah sekarang? Ya mergo ora tahun ini dari Nabi jaga mergo ora jaminan. Tadi walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi apa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anak poso dalan. Buar ini Madinah ini sempadan. Jebule ngotot bantah Nabi dia ora kangen Ka'bah. Duwe buat dong kowe. Jadi dia ngotot bantah Nabi ora kangen Ka'bah. Munamuni apa tuh aku ora ono pikiran tuh aku ora ono. Mergo kangen mbok enom semisuwi ra dikumpul. Saiki wis itu gerbang Mekah leyo gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah pe poso setahun. Mulane poso setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu. Iku ngapa ro ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane terus dadi mitos nak poso dalil nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, meneh dosa ringan-ringan gampang. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awaluman sing mensyariatkan poso napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi modho nikah Ka'bah. Kok sithik-sithik meneh kangen tawaf. Dan nemu teki dhewe ora ono kamu tawaf ora. Wah, kamu tawaf mboten el. Lah niki balik teng Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga di mbok enom di keluarga. Paham ya? Nah, mulane kula ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya yang waras, yang belum mikir agama. Ini memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Ya, masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat kayak saya.
Jika saya tidak bisa, orang Islam kok dorong pokoknya kan berapal Quran ngalim mesti ditanggung pangeran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja, kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS, dari keluarga Muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibnya jelas duwe toko, duwe pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus kita maklumi, harus kita maklumi. Kalau tidak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahan Khatib bin Abi Baltah, dia agak munafik, mereka membaca informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah, orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina, karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Allah Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasanku. Tiga maning ngeten, saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, mbah saya kiai. Umpama aku sangka ngalim nganti tuwek nganti matek ra di pekerjaan, pokoke anggere mulang istiqomah abad asah. Kuwi wis dianggep prestasi. Temenajan to kere klunak-kluno mek kukar-kukur ngono wis dianggep prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa, kan nggak mungkin mengenai udah ke prestasi. Urip ora jelas. Nah tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salahkan nak orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Saya biasa debat sama Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja bukan. Langgil dengan sinau tenanan perkara ini dihormati dicucuk. Engkau pondok jelas mulang jelas. Nak rukin kan sinau tenanan dia ngerti rade pondok. Engkau kitab Pak Jowo-jowo takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, enggak keluarga saya kan enggak ngarah takok. Enggak kena sinau untuk apa kan enggak. Bapak saya ada pernah tanya gitu, bahasa juga ada pernah tanya gitu. Malah narang alim takon sana, ada kiai jarang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu, makanya ini ya kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamaratakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda. Wong saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan idhahannya saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang sekali saya mau pidato. Biasanya boleh 5 tahun sekali, 4 tahun sekali wong-wong berkumpul dengan kepengin kula pidato. Ini kula pidato setengah jam. Kalau nak pidato kayak simpel mawon. Soal jenis anu saya dan senegani pengajian sing saya mboten nggih saya sing turu nggih saya sing tengah-tengah saya. Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turu nih. Jadi nek Ihya ono cerita lucu. Ono wali nak rino ku poso, nak wengi niku tahajud. Wes salat sunat apa dilakoni, poso model piye napa? Dia karena merasa suci karena amal nentek ngamek. Ndekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata berpikiran dituturo wali sampeyan turu. Itu ngilir bedak salat. Gak terima, itu saya wali itu tukang turu gak terima. Jadi ini cerita nyata nih. Ya Allah, gimana mungkin orang yang turah-turu ngorang-ngorang mau tanginya beda sholat fardu derajatnya sami kalian kulo. Ya nara paham yo takok kok gampang to. Takok. Kere wali sing tukang turah-turu takok. Kowe kok iso sederajat be aku perkarane. Lho ngaku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe ora turu sederajat ambek aku. Dari wali sing teratur. Lah iya kowe mbok rewangi ngono tujuan mesti cita. Ciri utama agama itu satu, yaitu takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Kowe satuwe poso langgir ning pasar tetep bekar-beker. Kowe poso langgir mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau isal karo kari pokoke. Bisa. Kowe sak tanem delok wong wedok ambek aku tetep bersih aku. Wong aku ning kamar tuh ora. Kiye wae ciri utama takwa ning maksiat dan turu paling efek.
Sadar wali waduh, pinter tenan. Yo lho iki ilmu kalau siapa niru ya kena ora kena maksudnya itu ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko mati ya. Ya dene cerita, ciri utama takwa ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo? Maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku ya mau kamar aku akhirnya ngempet kira usah ngempet apa ning kamar. Paham ya? Ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian. Wong ono pengajian kok ora tekono kaapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang, ngrumat anak itu ibadah, ngrumat ibu itu ibadah. Lah sing anak di pengajian malah saiki nglakoni saranem iku ngrumat anake mboke ning omah. Paham? Mulane kiai-kiai sing balik kula kandhani. Kita ini ndak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong ngurmat ibu iku apik, ngurmat anak iku apik. Lah ngomong sing ra teko malah wis nglakoni iku. Kok saiki nek ngomong ngurmat anak. Lho ini saya kiai, lho saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing wis ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik? Paham ya? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten ngani pengajian kula nggih, ayo ning sawah golek nafkah. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Tidak niki teng omah ngemat anake nggih sae iku sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu nang datang enggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang enggak butuh populer. Tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi. Itu dan saya berani ngomong di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik. Rasulullah sing duwe Islam. Ora terima balik, ora terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti anggar kiai ada santri sing kota-kota, Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ana canom awake kekar, nggo pacul, tenang ya, nek wong ngaji diliwati ya tenang. Apa ini kebon kurma? Tenang. Ya liwat ngarep Rasulullah tenang. Lah si pemuda-pemuda tadi sing melok ngaji kan. Ya Rasulullah, canommu sik kurang ajar. Wis enom kuat awake jejak gak gelem ngaji. Cik rugi ini wong iku ana Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah dia itu nglakoni ajaran. Itu Nabi, malah saya tak bayangkan Nabi Muhammad Nabi tenan. Enggak mubalek. Jadi dia enggak mubalek, enggak kiai, enggak ada nafsunya sama sekali. Paham ya? Memang butuh hati gede loh, ngomong ngeten butuh hati gede. Karena kita tetap ngaji, manjen goblok ya ben ngaji kok. Nah, tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin Nabi Gus kudu ngalim takdir. Apa sing rapati Gus, rapati ngalim, tapi amen pidato sing maslahat gawe masjid, urusan bangunan. Lan aku yo coba melok-melok lek malah ra aku malah repot. Lah padha si Ragus ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Suka. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bodoh. Terus dia nemu angkel abe awake dhewe terus foto napa dalah go ngaparoi bantah Nabi demi mbok. Semenjak niku terus dalail dadi syariat. Mulane sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Yang persisnya dalail poso setahun terputus sampai sinten? Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Gini kok alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajib. Jadi sebenarnya kalau persisnya poso setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang poso nopo? Tahun.
Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak yang mutasyrik terus. Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kalian gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian liane tenang mawon. Mergo terus kaduk. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yaum musak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama sing mengharamno aku setuju. Setuju kula iku ben malaikat iku jelas. Saake malaikat menyang nek diharamno. Saake malaikat begini, kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali 1 Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa adalah tidak pernah jeda dan itu terjadi sak, misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad, orang masih nopo khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 Sya'ban. Ya 30 hari ya, minggu 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih-fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini Pak. Misalnya saya meyakini Sya'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sya'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sya'ban itu Senin. Itmamnya kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih-fikih modern sekarang istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sya'ban sudah beda. Paham ya? Selama ini kalau kiai-kiai pidato kan hanya cerita, oh nak bingung yo gampang, pokoknya Pak Milu data Sya'ban salah dina yoman. Loh tapi salah dina yoman yang awal Sya'ban itu besok, paham ya? Loh enggak loh, paham masa bu ya? Salah dina yoman Sya'ban jumlah sing sitok misalnya Mustafa ngitungnya Ahad, sing Rukin ngitungnya Senin. Tak tetap ikmalilah mundur kan? Nah. Orang yang biasa gak poso kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatannya bahak raposo, bahak poso. Karena yang biasa poso dalail malaikat ini dicatat bagian dalail apa Ramadan kan. Jadi kadang wong ibadah ora diperhitungan saking malaikat. Mergo niki bingung no. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana foto sekarang dulu cocok. Mergo ya mergo ora usah foto niku maksudnya. Foto ora usah apa? Foto. Loh karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini cerita ilmiah ini masih cerita sahabat. Termasuk zaman sahabat kados Ibnu Abbas, kados sahabat-sahabat sing hati-hati. Ya sahabat riyen wonten sing alim bedik, kados kula niki kathah. Alim tapi di perhitungan, woi seneng sing haram-haram poso seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing poso iso ngenyek ge kuat. Goblok kowe poso. Poso ya musaku haram nglakoni. Kowe wis poso untuk dosa. Wis poso untuk dosa. Aku wis ora poso untuk ganjaran mau ninggal barang haram. Menangan tenan kula seneng. Ana ulama darani ya musaki poso haram. Jadi sing nglakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Sing ninggal ganjaran napa? Mana aku seneng mbek ulama sing darani haram. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kados Ibnu Abbas, Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani yaum musak tetap pasani wae. Piye wae yaum musak itu potensi bagian dari Ramadan. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan saya berikan ke Ramadan daripada faktanya yaum musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Bolak-balik sing dalane keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa agak puasa kaya aku terus puasa pangeran pirsa. Lah mesti wedi ra nglakoni Ramadan.
Tapi nek sing biasa dalail, rutinitas apa ora? Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalailu kon nilangno, kon ninggalno sedurunge rong dina ya mus. Mergo ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari napa? Nah, bola-balik dua pendapat ekstrim di fikih biasanya yang ketiga terus nakalan. Kok bisa tapi sini nakalan untuk pendapat loro. Paham ya, agak tunggal itu tengah-tengah mergo ora melok debat. Nah, terus ana ulama sing ketiga cerita khusus bagi mereka sing duwe adat poso. Cek dalail cek Senin Kemis, ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan Yaumus Syak, maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah itu tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili tetap nggak ada malaikat PR, tetap nggak ada malaikat apa? PR. Paham ya? Kalau itu dulu zaman sahabat itu sudah diperdebat. Bon kalau balin malaikat yang cerita kitab. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang rasanya jadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf sing spesialis ngalim wong tahqiq, ya ora ana wong ngalim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, golek wong ngalim tahqiq kange. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri yo ora kepen ngalim tahqiq. Wong anti ijazah, wong pondok salaf lah tetep alim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tari. Misalnya kalau rugen yo ora alim tahqiq yo ora ijazah. Wong kok Banyuwangi terus go bojo ya. Ya ora reputasinya sudah gitu. Dan itu dilem tuane pira-pira wong gak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodal untuk bojo. Ya sudah gitu. Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan. Kok pondok ikut bisa maca Bukhari Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan bahwa sholat madhep ngulon, kita nak salam yang ngalor sik ya sudah. Terus pakai ukuran-ukuran gitu. Paham ya, ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Khatib bin Abi Balta dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Khatib bin Abi Balta akan dianggap mengkhianati Rasulullah, dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Khatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata adik neraka kangen Ka'bah, kangen bon. Wan yo repot. Kalau aku dolan ning kanca, ya pangeran yo pirsa dolan ning kanca silaturahim. Sebagian yang ngindari wong judes ning omahe. Iku rahasia umum pangeran pirsa. Niat silaturahim mbok kadare piro. Tapi nak ngindari jatah blojo karuan. Tiba esuk-esuk mari tukaran bebas silatur. Mau nak bojo sore kan biasanya baratus setan hilang mulai bojo wis sadar. Kok itu Pak kok ketok-ketok ngaku. Jajan munculnya setengah pitu esuk keranyam. Banyak kebaikan sing subhat ini mirang-mirang. Kebaikan sing napa? Subhat. Sawangane kangen Ka'bah. Jebule pesir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak multajam donga mustajam. Nak menawa bebas kok korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Nak menawa iso nyapati terus bebas sangko napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah rek kuwatir ngadebi ngono. Ya itu kan sudah gitu itu ya kayak kasus Sayyidina Umar kok tadi. Umar wong saleh tenan dikafari poso setahun apa ngomong gelem. Paham ya, ini ben sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabah ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya, itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat.
tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda. Dan beliau harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap utusannya Khatib bin Abi Balta'ah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Khatib karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Jika atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Berarti beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah mengutus sinten Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi beliau harus memaafkan. Bagaimanapun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Itu kali sama jadi kiai. Di satu sisi peraturan pondok harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong misalnya. Bocah pacaran sing nemen kudu diboyong. Nah, tapi misalnya kita koi pangeran, Pak Yai, tak ada dene kiai bedadani wong ora wong ambil bedadani malah mbok boyong ora ada bedadani wong mbok boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai soleh sing saya temui itu punya nurani mesti paradigmnya di situ. Lah ya Gus pondok ora ono pelaturan ora mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya rahasia dia. Ya. Saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah Gus betul teng pondok maling, mungkin anak kula dibuat kalian bapak. Wong kula pondokno kula mun ngertos anak kula tukang nyolong, dadi kula pondokno ben mari. Dan ajaran boyong terus nyolong terus mau. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kula tuh ngertos Gus, nak penyakit anak kula niku nyolongan. Mulane kula pondokno ben mari. Piye ora cukup. Kan enggak mungkin pondok tanpa peraturan. Pelaturan tidak apa-apa, terus kan dirampungin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita tarbiyah? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah, pada kurikulum saya nanti bayar kelar. Sekolah kurikulum kan aturannya lebih jelas. Ini kriminal atau ora, nah kriminal dilapor polisi biasa mode. Ya sudah begitu. Lah Rasulullah itu yang alami kayak begitu. Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini kalau terangkan sing di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2. Juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini ruang tenan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 atau dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan tegakkan hak. Dia tegakkan apa? Hak. Tapi ketika eksekutor, cara saniki al-bujune mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling fakaan nafi wajhi asafun. Nabi itu susah sekali, susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu, saking tersinggungnya. Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau mutus tangan, Nabi kelihatan tersinggung, marah, ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi dan ini khat juga sesuai perintah Quran dan engkau juga menyuruh khat. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi ini. Fakih fala ahzan, fakih fala abki, wa umati tuqau bain asurikum. Lho aku ra susah piye iki ku santriku, umatku tangane diketok ning ngarepku, kowe ora ngregani aku. Akhirnya sahabat-sahabat itu ya gampang deh Rasulullah, ya usah diketok. Siapa yang nakal-nakal? Ya gampang ya Rasulullah, dengan sepura mohon, ora usah diketok. Terus jawabnya Nabi apa?
Zaka sultanusu'in ini kula waca oke. Zaka sultanusu'in allazi ya'fu 'anil hudud. Walakin ta'aful hudud bainakum. Lho nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro zaka sultanun apa? Itu imam yang jelek satu hukuman kok dibatalkan. Tapi apa urusan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'afu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu diilangi sik. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah saya maafkan. Ya ngono dan aku. itu ikhlas. Lho coba. Kiai saiki kok dadi nabi meriang tenan. Lho paling enggak kalau kayak saya kan tetap roh kabeh. Maksudnya tak ceritani, dadi nabi ku berat tenan. Jadi Nabi memutuskan kon ngetok, tapi ketika itu orang ngetok, Nabi kelihatan tersinggung, semua susah kan. Itu apa sih nakaskan? Gampang tuh ya Rasulullah. Dan dengan ngotot rasa mawon rasa ketok. Aduh, itu sultan usuk. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang terbukti salah orang hukum. Tapi hukuman itu sebut batal Allah. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni ruhin, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluargane ruhin nyepuro hukum kisos ndak jadi. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, kowe nyelingkuhi bojone wong. Terus sing lanang rido wong edian. Jadi ora ono hukume edian ora. Dadi aku mergo. Iku ora contone. Kecuali cerita-cerita nek kota-kota gede sing edan-edan niku. Wah, lha iku ora ono pembarane mulane kula niku wis ngalim ngene cek kalah mbek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mbek jenengan, Gus. Tapi nak guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sauri-uripe ngaji mbek kula, tapi nak urusan guyonan hukum menang dekne. Manjen ra ngalim anu teke akeh. Ngene nate tangkel kula. Gus, jenengan tak bedheki, nak iso lho Gus. Kaya nak ngalim kula ngakoni kalah, saya nek iso jawab niki. Dosa napa sing Allah ya ora seneng, setan ya ora seneng. Umume dosa kan setan seneng kok. Iku setan ora seneng. Apa jar nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ya ora seneng, setan ya ora kok. Ora aja. Jadi dia itu dosa sing apa ya ora seneng setan ya. Wah aneh apa nih? Oh bodoh itu. Iku nyelingkuhi. Iku Allah ya ora seneng piye wis zina. Setan ya ora seneng ya bojone. Allah karim. Mulane saiki mulane minuman keras nak diombe wonge mati ditetet setan. Wong minuman setan diombe. Setane gak terima. Allah yo ora seneng perkara minuman setan. Setane yo ora seneng. Ngombe dipek. Mulane hukumane berat, biasane mati ya. Kok Allah yo ora seneng. Kok nak maksiat setan seneng, biasane setan nulung. Mesti lah ora nulung, mergo mangkel minumane dientek. Lah ya, kok apik tekem lah ya Gusti ora ngalim kudu ngembangno ngene iki. Nyetane iku sing nyarano kula. Wis Gus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi wong saleh nemen-nemen ora enak. Lah ora enak. Engko nek ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad ra iso rokokan. Soale biasa-biasa wae kok tetap awor kula santai Gus. Itu juga dari nak soleh nemen keluarganya awal Nabi meriang gitu. Wah sungkat aku gila-gila terus kan gak enak. Jadi keluarganya biasa wae kok nak kangen Nabi sowan. Lah itu carane yo soleh yo nemen-nemen. Ngajar kira. Tapi udah ini wujudnya rasional urusan ngono. Omong to kitabe blogger tapi nak urusan ngono den. Ya muga-muga rezeki utak ngono iku. Bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah.
tak niati bahwa kitab ini difotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama repot ngadepi fakta-fakta sosial sing macem. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sama ndak harus gimana sudah ini kitab dikarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari sesa yang sedang ngajar hadis sahabat. Jadi saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang niatnya sinau. Kalau wiridan ya kuat, jadi yang berkonco-konco nggak umroh lagi, kak bisa naik cukup mas, sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama, orang takkan umroh sudah balik. Wah ulama ya benar kitab Iqra Bismillah, orang nih Quran dimulai tuh bil orang pertama yang kon moco. Nabi Adam pertama digawe wa alama adamal asma. Berarti semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Orang cerita liane ilmiah, laki ulama, jadi sebenarnya sinau. Lala kesampean. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab, karena Wahabi itu ekstrim. Selain yang baca Quran biasanya nopo di bujuran, kalian naskar-naskar. Tak kalau ya goblok. Kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia, orang Wahabi juga Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya hanya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim mesti wae kan gak boleh rujuk, gak boleh makno. Terus belajar Mustafa ya boleh kamus. Mujid gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mau di Mekah ya, kalau ngaji lagi sama jenengan, memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di Multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya, ciri utamanya itu hanya ngajar. Bahwa kemudian wajib haji, nak ditakdir wajib. Ini gue. Ya kayak kula mari kadang mari wah ya repot kalau itu cara melarat malah enak mikir kaji. Kadang ditakdir mampu napa? Nak rugen kalau takut, wah kula ora kepikiran blas ora ana wajib. Oh, segala pikir gowo. Tapi memang ya, kalau ulama itu watak dasar yang wajib gak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi rasul, itu berdoanya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu alaihim. Jika hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro habis ngajar ya pulang. Di sini habis ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat setengah dukun. Kemarin jodoh ngano jembar rezeki ini, sing buka toko ya ben penglaris, paham ya, sing dudo-dudo ya benang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono itu pak. Selain aku ya ora duwe dungo-dungo sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah nak sing kiai-kiai ngoten wae ono wae dungane. Buka toko ben laris, istiwa, bos wae akad legi apa kok. Soe wae ono cara-carane opo piye? Mungkin dhewe ra toko kok carane. Ana-ana. Mulane kula nyuwun tenan, kula bola-bola. Wah jenengan hubungan kula namung ngaji mawon. Rasa sowan-sowan kudu. Kula iki bukan nutu sowan. Mudi untuk nganti tani wirwae recep mulat nyoro tenan kula. Ini kula cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Niku teng kawasan Sedan. Niku keputusan niku haflah akhir sana ini ngundang kula.
Mudah kula kan pidato mau itu hasanah itu. Kalian seorang kiai. Yang jelas kula calon mubalek lah mau itu hasanah. Panitiane sowan kula. Niku Gus, wae jeneng kiai-kiai iki pun pirsa nek jenengan ra gelem pidato. Tapi ini kedapurun, karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai kok duduk keputusan kiai malah lucu to kira. Aku kiai dadi ra wajib duduk keputusan apa? Kiai. Apa iki panitia waduh yo selalu. Itu lagi tenang aja beguyon. Aku itu kiai, yo coba intimidasi keputusane napa? Kiai. Jika ada yang para kiai sing mutus, dari Gus Pak sendiri juga napa? Akhirnya kapan-kapan ketemu be ketua iki. Wah, ada teh cangkem. Wah, aku ngundang kowe ra mergo kangeng takzimku ben ya ben ngomong kene untuk barokah alimmu ngene-ngene. Aku rafakat. Nah sebetulnya itu ya baik teman-teman nak sing pun bakat pidato nggih monggo nak rezekine kok menapa. Tapi nak sing kados kula nu ampun diundang. Di bangkaman kecewa. Ngono kula balik. Wingi tetamu ke situ foto Gus niki kudu jenengan pidato nang studio. Kuwi pun ado-ado sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Jaman kula enak. Padha aku nuruti kowe ora ngono madoh to. Kuwi aneh-aneh. Aduh kon ngregani aku dari studio Rembang Wato. Lah aku nuruti kowe ya adoh marane gono. Lah nek kowe mentolo ngel-ngelo kiai imam. Mboten Gus mboten. Nyuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ha ngono apik, waras ya. Jadi memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalek nggih napa monggo. Terus sing bakat ngalim yang statistik, yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu kok rutin ngomong apa percaya umpamanya ora paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ya ora yakin orang sing takok rutin Gus Pak mulang kitab apa ya ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Jadi sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus. Mungkin sampai mati. Tapi nak mati ini rasuwe-suwe kan ya rasuwe-suwe itu Gus. Sing penunggur suwe-suwe loro. Kalau mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat donga. Dia ya tahu keliru donga ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah kalau kepen umur panjang. Mbak Pangeran lah dijawab. Mboten apa? Nabi Ibrahim umur panjang Mbak Pangeran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu wong tua. Untune wis ra ono tuwek ngono. Disuguhi kurma ben apa? Anggur sing wis wabong wis mateng. Tiap dipangan meler-meler sebelum meneh. Nabi Ibrahim itu sampun Gusti waktu buka mboten sidu. Dene kuwatir meler-meler. Jadi pengenan ora dijawab. Ono laku wong tuwa. Ora ono untune mangan apa? Anggur ono aire to. Ono kan. Lha ku ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler meneh. Waduh ya Allah kok tidur. Terus akhirnya alami mau bergusti. Lah kowe kepen tuwa barang kok apa? Santri ra duwe putu bosen ngrumat bojo judes. Anak bosen ngru. Alami ya ora usah ndonga panjang umur. Wis wae ndonga ya. Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup. Kalau sebaiknya mati ya mati. Gitu aja kok re. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li. Wa ta'afani makanatil wafat khairan li. Dari Nabi kan ndonga, ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik. Matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang bahasa ini urusan pengiran itu gampang. Malah ngajari pangeran kepengen umur nopo kepengen nak mangan meler
Paham gitu, terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis-ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim, itu sanadnya juga ada mutasil amat, karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum, yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan, dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Paham? Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos itu bisa hukum dipanjung karena membunuh orang, itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi warung Nabi duka, ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Orang iso, seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Nah, tapi jenengan kita ngoten, kita sumpah, kita apa? Nabi cerita, walakin tak aku benakum terus mencari korbannya. Ya Rasulullah dikimaki gua kalau bebas no, sakit. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walaupun pilih kisosi haya. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiyalahu min akhi seun fatibahum bil ma'rufi wa adhaun ilaihi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika takhfifum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Lewat ngaji ini supaya sampean ngerti sebetulnya Rasulullah kiamat zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.